Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah turun dan penulisan Al-Qur'an. Baik, yang pertama adalah pengertian Al-Qur'an. Banyak pendapat tentang pengertian Al-Qur'an, namun nama yang paling populer adalah Al-Qur'an, yang merupakan bentuk kata masdar dari qara'a. Sehingga kata Al-Qur'an dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Subhi As-Saleh mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan lafadz Al-Quran yang terkenal itu bukan mushtaq dan bukan pula berhamzah. Lafadz itu sudah lazim digunakan untuk pengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berasal dari akar kata qara'a, sebab jika demikian tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Quran. Namun itu khusus bagi Al-Quran seperti halnya Taurat dan Injil. Yang kedua, Al-Farra yang berpendapat lafadz Al-Quran adalah pecahan dari atau mustaq dari kata qara'in, bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti kaitan. Karena ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena ayat Al-Quran satu sama lain saling berkaitan. Karena itu jelaslah bahwa huruf nun pada akhir lafadz Al-Quran adalah huruf asli, bukan tambahan huruf. Yang ketiga, Al-Asy'ari dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafadz Al-Quran adalah mushtaq dari akar kata qarnun. Ia mengemukakan contoh kalimat qarnu syai'i yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi kata qarnun dalam hal ini bermakna gabungan atau kaitan. Karena surat-surat dan ayat-ayat saling berkaitan dan bergabung. Dari ketiga pendapat itu dapat disimpulkan bahwa lafadz Al-Quran tanpa hamzah di tengahnya jauh dari kaidah istiqaq bahasa Arab. Namun sekelompok ulama lain mengemukakan bahwa dalam penulisan Al-Quran harus diletakkan hamzah di tengahnya. Di antara mereka ialah Az-Zajjaj dan Al-Lihyani. Az-Zajjaj mengatakan lafadz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata atau waznul fu'lan. Lafadz tersebut pecahan kata dari qar'un yang berarti jam'un. Ia memberikan sebuah contoh, quri'al ma'u fil haudi, yang berarti air berkumpul di dalam kolam. Jadi dalam kalimat tersebut bermakna jam'un atau kumpul. Alasannya Al-Quran mengumpulkan atau menghimpun intisari kitab-kitab terdahulu. Sementara Al-Lihyani berpendapat lafadz Al-Quran ditulis dengan huruf hamzah di tengahnya berdasarkan pola kata ghufran dan merupakan pecahan kata dari kata qara'a yang berarti tala atau membaca. Lafadz Al-Quran digunakan untuk menamai sesuatu yang dibaca, yakni objek dalam bentuk masdar. Pendekatan ini lebih akurat dan lebih tepat karena di dalam bahasa Arab, lafadz Al-Quran adalah bentuk masdar yang maknanya sinonim dengan kata qiraah, yakni bacaan. Sesuai dengan contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Atas tanggungan kamilah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya.
Apabila telah kami wahyukan bacaannya, maka ikutilah. Baik, selanjutnya hikmah diwahyukan Al-Quran berangsur-angsur. Al-Quran yang ada seperti sekarang ini tidaklah turun secara keseluruhan sekaligus dalam satu kali perwahyuan. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran turun secara periodik kepada Nabi. Ini dapat dipahami karena memang tujuan utama diwahyukan firman-Nya adalah untuk memperbaiki umat Islam, baik berupa penjelasan, sanggahan terhadap kaum musyrikin, teguran, ancaman, kabar gembira, dan seruan. Ada yang turun 5 ayat sekaligus, ada pula yang 10 ayat sekaligus. Bahkan ada kalanya terdapat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang atau bahkan lebih dari itu. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya wahyu diturunkan dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya wahyu yang diturunkan berkenaan dengan peristiwa Hadithul Ifki. Tuhan menurunkan wahyu Al-Quran sekaligus sebanyak 10 ayat. Mengenai tahapan turunnya Al-Quran, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Asy-Sya'bi mengatakan Al-Quran mula-mula turun pada malam hari, Lailatul Qadar. Setelah itu turun berangsur-angsur secara periodik. Pendapat Sya'bi ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Dalam ayat lain disebutkan perihal turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Penilaian Asy-Sya'bi ini dinilai sangat tepat karena tidak bertentangan dalam apa yang disyariatkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam penuh berkah dalam bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat malam penuh berkah dalam ayat 3 surat Ad-Dukhan. Malam berkah itu disebut juga Lailatul Qadar dalam salah satu malam dari bulan Ramadan. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Yang pertama, Allah menurunkannya di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya diturunkan ke Baitul Izzah di langit pertama. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan peristiwa yang sedang dihadapi. Terhadap 3 tahapan turunnya Al-Quran ini, Subhi Saleh menolak argumen yang dikemukakan itu, sekalipun didukung periwayatan yang valid. Namun tampaknya kurang pas dengan garis keterangan yang diajukan Al-Quran sendiri. Barangkali pendirian yang dipegangi oleh keduanya sama-sama benar, karena mempunyai dalil-dalil kuat yang menopang pendapat mereka masing-masing. Gambaran di atas menunjukkan dinamika perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai turunnya Al-Quran. Satu hal yang pasti ialah bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian yang lebih penting lagi,
menggali hikmah di balik tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Apa sebenarnya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya secara bertahap? Hikmah yang penting ialah memenuhi kebutuhan dan keperluan Nabi dan kaum muslimin. Ada dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah akan turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Pertama, meneguhkan hati Nabi, karena setiap turun disertai dengan suatu peristiwa tertentu. Kedua, mudah menghafalnya. Demikian ditegaskan oleh Allah. Kami turunkan wahyu secara terpisah dan berangsur-angsur untuk meneguhkan hatimu, hai Muhammad. Hal ini sangat penting sebagai dukungan moral, sebab biasanya kondisi Nabi sedang dalam keadaan susah karena ejekan, cercaan, dan tantangan, sehingga perlu adanya landasan kuat agar hati tetap teguh dan tidak goyah. Kemudian, agar mudah dihafal, Ibnul Farak menjelaskan secara perinci, Taurat diturunkan sekaligus karena Nabi yang menerimanya dapat membaca dan menulis, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak dapat ditulis sekaligus, karena Nabi yang menerimanya seorang Nabi yang ummi, dalam arti tidak dapat membaca dan menulis. Andalan kebanyakan orang Arab adalah hafalan. Ini merupakan keistimewaan tersendiri. Al-Makki mengatakan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat tepat. Jika Al-Quran diturunkan tidak dengan berangsur-angsur, maka orang banyak yang lari meninggalkan Islam karena kebanyakan larangan dan perintah. Dengan berangsur-angsur, maka akan terasa ringan dan tidak begitu memberatkan. Pendapat senada dilontarkan oleh Ahmad von Denver tentang alasan dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ia mengemukakan sejumlah alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, yakni untuk meneguhkan hati Nabi, dengan cara membangkitkan memori terus-menerus setiap kali diperlukan tuntunan. Segalanya ada di luar pertimbangan Rasul, karena proses turunnya wahyu ialah masalah pengalaman yang sangat sulit bagi Nabi sendiri. Agar hukum-hukum Allah dapat diterapkan secara bertahap pula, dan agar lebih mudah dipahami, ringan diaplikasikan, dan gampang dihafalkan oleh orang-orang mukmin, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, penulisan Al-Quran dalam satu buku komplit belum merupakan kebutuhan mendesak dan belum ada naskah yang sempurna. Sekalipun Nabi sendiri memiliki sekretaris khusus yang bertugas mencatat semua wahyu yang diturunkan kepadanya. Penulisan Al-Quran dalam satu naskah seperti yang ada sekarang baru terrealisasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun demikian, keaslian dan keutuhan Al-Quran tetap terjaga dengan baik. Al-Quran cukup terjaga keasliannya dan keutuhannya melalui hafalan dari Nabi dan dari para sahabat. Mekanisme penjagaan hafalan itu bermula dari hafalan Nabi yang pada tiap bulan Ramadan selalu dicek ulang oleh malaikat Jibril. Kemudian para sahabat mengecek kepada Nabi SAW. Jadi keutuhan Al-Quran sangat terjaga. Para hufadz di sekitar Nabi sangat banyak. Lain halnya ketika terjadi peperangan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, maka kebutuhan akan pembukuan Al-Quran makin terasa. Selanjutnya, penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah disibukkan oleh para pembangkang. Dalam penumpasan inilah banyak sahabat yang menjadi syahid, terutama mereka yang menyandang gelar sebagai hufadzul Quran. Para penghafal Al-Quran semakin menipis jumlahnya akibat peperangan di Yamamah. Para sahabat yang syahid
mencapai 70 orang lebih. Jumlah yang cukup banyak itu di mata Umar bin Khattab sangat mengkhawatirkan, juga mencemaskan kelangsungan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kejeniusan dan kecemerlangan visi ke depannya itu, Umar dengan inisiatifnya kemudian mengusulkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran kepada Abu Bakar. Memang pada mulanya Khalifah Abu Bakar keberatan, namun dengan argumen yang dikemukakan oleh Umar, akhirnya Abu Bakar menerima usulan itu. Usaha itu dimulai mengumpulkan para sekretaris Nabi, terutama Zaid bin Thabit. Walaupun melalui perdebatan dengan Abu Bakar dan Umar, akhirnya ia menyetujui tugas yang bakal diembannya. Ia mulai mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah-pelepah kurma, keping-keping batu, dan dari hafalan para penghafal Al-Quran. Pendek kata, Zaid bin Thabit melakukan tugas mulia dan berat dengan hati-hati sehingga keautentikan Al-Quran benar-benar asli dan terjaga. Akhirnya tersusunlah apa yang disebut mushaf, seperti yang ditugaskan oleh Abu Bakar di samping mushaf-mushaf lain yang bersifat mushaf pribadi seperti mushaf milik Ali, Ubay, dan mushaf Ibnu Mas'ud. Tetapi mushaf-mushaf ini tidak ditulis secara teratur sebagaimana mushaf Abu Bakar. Penyebaran umat Islam pada masa Utsman bin Affan semakin meluas. Terjadi perbedaan cara membaca di daerah-daerah. Mereka mengklaim berasal dari Nabi. Ketika terjadi perang di daerah Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, di antara orang yang ikut bertempur menyerbu kedua daerah itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ia menemukan kejanggalan dan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Hal ini sangat memprihatinkan para sahabat. Mereka takut akan terjadi penyimpangan dalam Al-Quran. Mereka bersepakat menyelamatkan umat Islam dengan satu bacaan yang seragam. Utsman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafsah untuk meminjamkan mushaf Abu Bakar. Kemudian Utsman memanggil Zaid bin Thabit Al-Ansari, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ketiga orang terakhir ini dari suku Quraisy. Lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, serta memerintahkan agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang itu ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dengan logat dialek mereka. Mereka melaksanakan tugas. Setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf asli kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman mengirim satu mushaf versi baru ke setiap wilayah dan memerintahkan agar semua mushaf lain dibakar. Akhirnya Utsman berpidato, ketika terjadi perselisihan di antara sahabat Nabi, kalian yang ada di hadapanku telah berselisih paham dan salah dalam membaca Al-Quran. Penduduk daerah yang jauh tentu lebih besar lagi perselisihan dan kesalahannya. Bersatulah wahai sahabat-sahabat Muhammad. Tulislah untuk semua satu mushaf saja sebagai pedoman. Pidato Utsman ini disepakati oleh seluruh sahabat Nabi agar umat Islam bersatu dengan memedomani mushaf yang satu. Dengan demikian, Utsman dapat dikatakan telah menyatukan umat Islam dari ancaman perpecahan dan perselisihan. Oleh sebab itu, didapati sekarang ini mushaf Al-Quran yang sesuai dengan yang asli yang telah diperjuangkan oleh Utsman dan dijadikan pedoman umat Islam. Berikutnya, pemeliharaan Al-Quran setelah Utsman bin Affan. Dari naskah yang dikirim Utsman itu, umat Islam menyalin Al-Quran untuk mereka masing-masing secara hati-hati, hemat, dan cermat.
Abdul Aziz ibnu Marwan, gubernur Mesir, setelah menulis mushafnya, menyuruh orang memeriksa seraya berkata, barang siapa yang dapat menunjukkan barang suatu kesalahan dalam salinan ini, maka akan diberikan kepadanya seekor kuda dan 30 dinar. Di antara yang memeriksa itu ada seorang qari yang dapat menunjukkan suatu kesalahan, yaitu perkataan naj'atan, padahal sebenarnya na'jatan. Maka dengan tersebarnya mushaf itu, bersungguh-sungguhlah umat Islam menghafal Al-Quran, mentajwidkan hafalan-hafalannya, dan menyalin mushaf-mushafnya. Terdapat suatu riwayat yang menerangkan bahwa bilangan mushaf yang diangkat atas ujung lembing dalam peperangan Ali dengan Muawiyah ada 300 buah banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penyalinan mushaf sangat pesat dilakukan. Maka dengan berangsur-angsur lenyaplah mushaf yang ditulis para sahabat dan tinggallah dalam pelukan masyarakat mushaf yang ditulis pada masa kekhalifahan Utsman atas perintahnya, yang kemudian dinamai dengan Mushaful Imam. Dengan demikian, format akhir dari mushaf Utsmani tetap terjaga sampai sekarang. Jadi, sebenarnya tugas pemeliharaan Al-Quran itu, di samping jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap menjaganya, maka pemeliharaan juga berlangsung di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mekanisme pemeliharaan Al-Quran di kalangan umat Islam akan berlangsung secara otomatis. Jika terjadi suatu huruf pun yang menyimpang dari formula mushaf Utsmani, maka akan segera dapat terdeteksi dan diperbaiki. Berikutnya, Rasmul Quran. Pertama, pengertian Rasmul Quran. Kata rasm berasal dari akar kata rosama, yarsumu, rosmun. Secara bahasa berarti menggambar atau melukis. Rasom berarti gambar, bentuk, rupa. Rasmul kitabah berarti ragam tulisan. Dalam pengertian istilah yang digunakan di dalam pembahasan ini ialah pola atau bentuk tulisan yang digunakan dalam penulisan mushaf Utsmani. Pola penulisan itu dijadikan standar dalam setiap kali menggandakan Al-Quran. Oleh karena itu, rasm itu populer dengan nama Rasmul Utsmani. Pendapat yang kedua tentang Rasmul Quran. Para petugas yang dibebani menyusun mushaf yaitu Zaid bin Sabit beserta 3 orang sahabat lainnya menempuh sesuatu metode khusus dalam penulisan Al-Quran. Metode ini dikenal dengan Ar-Rasmul Utsmani lil Mushaf, yaitu suatu metode penulisan yang dinisbatkan kepada Khalifah Utsman karena ia menugasi penulisan mushaf itu kepada Zaid bin Sabit beserta anggota-anggotanya. Namun dengan berlalunya waktu, mereka kemudian berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Sebagian kelompok menganggap bahwa Rasmul Utsmani yang dipakai untuk menulis Al-Quran harus bersifat tauqifi dan harus benar-benar disucikan. Mereka berargumen dengan suatu riwayah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Mereka menyebutkan bahwa Nabi pernah mengatakan kepada Muawiyah, salah seorang penulis wahyu, letakkanlah tinta, pergunakanlah pena, tegakkanlah ya, bedakan sin, jangan kamu miringkan mim, perindah tulisan Allah, panjangkan Ar-Rahman, baguskan Ar-Rahim, dan letakkanlah penamu pada telinga kirimu, karena yang demikian akan lebih dapat mengingatkan kamu. Dikatakan bahwa Ibnul Mubarak dengan mengutip dari gurunya Abdul Aziz Ad-Dabbag mengatakan kepadanya bahwa para sahabat dan orang lain tidak turut campur sedikit pun dalam menuliskan Al-Quran. Karena penulisan Al-Quran adalah tauqifi,
sesuatu instruksi dari Nabi yang memerintahkan kepada mereka bentuk tulisan seperti yang dikenal sekarang. Para sekretaris Nabi menuliskan istilah dan cara penulisan itu atas restu dari Utsman. Bahkan Utsman memberikan pedoman penulisan. Jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Tsabit mengenai penulisan, maka tulislah menurut dialek Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan dialek logat mereka. Pernah terjadi suatu kasus, yaitu mengenai tulisan At-Tabut. Zaid bin Tsabit mengatakan At-Tabuh. Tetapi beberapa orang Quraisy mengatakan At-Tabut. Ketika masalah tersebut diadukan kepada Utsman, maka Utsman mengatakan, tulislah At-Tabut, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy. Kelompok kedua berpendapat bahwa Rasm Utsmani bukan tauqifi dari Nabi, tetapi sesuatu penulisan yang hanya ditujukan oleh Utsman dan diterima baik oleh umat Islam, sehingga menjadi sesuatu keharusan yang mesti diikuti dan tidak boleh dilanggar. Imam Ahmad berpendapat haram hukumnya menyalahi tulisan mushaf Utsmani dalam hal waw, ya, alif, atau yang lain. Kelompok ketiga berpendapat Rasmul Utsmani hanyalah istilah mengenai tata cara. Tidak ada salahnya jika menyalahi. Bila orang telah menggunakan sesuatu rasm tertentu untuk imla dan rasm itu tersiar luas di antara mereka. Abu Bakar Al-Baqillani menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan suatu bentuk tulisan tertentu dalam menulis mushaf. Karena itu, penulis Al-Quran dan mushaf tidak diharuskan menggunakan rasm tertentu. Al-Quran sendiri tidak menegaskan bentuk rasm yang mesti diikuti. Demikian juga tidak terdapat keharusan mengikuti rasm tertentu dari hadis Nabi. Ulama juga tidak berijtima dalam masalah ini. Berdasarkan pendapat ini, sebagian orang pada masa sekarang menyerukan penulisan Al-Quran dengan kaidah-kaidah imla yang sudah tersiar luas dan diakui, sehingga memudahkan siapa saja yang mempelajarinya. Namun qattan lebih menekankan pada pendapat kedua yang dianggap kuat, yakni Al-Quran harus ditulis dengan Rasmul Utsmani yang sudah dikenal dalam penulisan mushaf. Rasmul Utsmani adalah bentuk ragam tulisan yang telah diakui dan diwarisi oleh umat Islam sejak masa Utsman. Kelestarian Rasmul Utsmani adalah jaminan bagi terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan pergantian huruf-hurufnya. Jika diperbolehkan menuliskan menurut istilah imla pada sesuatu masa, maka dikhawatirkan akan terjadi pula perubahan tulisan mushaf pada tiap masanya. Al-Baihaqi mengingatkan, barang siapa menulis mushaf, maka hendaknya ia memperhatikan ejaan atau kaidah imla yang mereka pakai dalam penulisan mushaf-mushaf terdahulu. Jangan menyalahi mereka. Jangan pula mengubah apa yang telah mereka tulis barang sedikit pun. Ilmu mereka jauh lebih banyak, lebih jujur hati dan lisannya, serta lebih dapat dipercaya dari kita. Bagi kita tidak pantas menyangka diri kita lebih tahu daripada mereka. Peringatan yang dikemukakan Al-Baihaqi patut diperhatikan, mengingat ulama terdahulu relatif lebih terjamin kejujuran intelektualnya. Yang ketiga, kaitan rasm Utsmani dengan qiraat. Kaitan antara rasm Utsmani dengan cara membaca sangat erat. Hal ini karena mushaf Utsmani tidak memakai lambang-lambang yang memudahkan dalam membaca seperti yang ada sekarang. Mushaf Utsmani tidak dilengkapi dengan tanda baca,
seperti titik dan syakal. Hal ini karena mengikuti sifat watak orang-orang Arab yang masih murni, sehingga mereka tidak memerlukan adanya tanda-tanda baca itu. Perluasan Islam dan adanya hegemoni dengan non-Arab menyebabkan adanya kerusakan bacaan, terutama bagi mereka yang di luar suku Arab atau Ajam. Para penguasa sadar betul akan adanya kesalahan baca di tengah masyarakat Islam. Karenanya perlu adanya tindakan preventif agar kesalahan dalam membaca mushaf tidak menyebar luas. Para ulama berselisih pendapat mengenai siapa pelopor usaha perbaikan itu. Abu Aswad Ad-Duwali diyakini oleh banyak ulama sebagai peletak dan pelopor yang menetapkan dasar-dasar kaidah bahasa Arab atas permintaan Ali bin Abi Thalib. As-Suyuti menyebutkan bahwa Abu Aswad Ad-Duwali adalah orang pertama yang dilakukan usaha, orang pertama yang melakukan usaha perbaikan atas perintah Abdul Malik bin Marwan, bukan atas perintah Ziyad. Pada mulanya perbaikan Rasmul Utsmani itu hanya pada syakal berupa titik, fathah berupa satu titik di atas awal huruf, dhammah berupa satu titik di atas huruf akhir, dan kasrah berupa satu titik di bawah awal huruf. Kemudian terjadi perubahan penentuan harakatnya berasal dari huruf, dan itulah yang dilakukan oleh Al-Khalil. Perubahan itu ialah fathah dengan tanda sempang di atas huruf, kasrah sempang di bawah huruf, dhammah waw kecil di atas huruf, dan tanwin dengan tambahan tanda serupa. Alif yang dihilangkan dan diganti pada tempatnya dituliskan dengan warna merah. Hamzah yang dihilangkan diganti hamzah merah. Pada nun dan tanwin sebelum ba diberi tanda iklab warna merah. Adapun nun dan tanwin sebelum huruf halak diberi tanda sukun dengan warna merah. Nun dan tanwin tidak diberi tanda apa-apa ketika idgham dan ikhfa. Setiap huruf yang harus dibaca sukun atau mati diberi tanda sukun, dan huruf yang diidghamkan tidak diberi tanda sukun. Tetapi huruf yang sesudahnya diberi tanda syadzah. Kecuali huruf ta sebelum ta, maka sukun tetap dituliskan, misalnya farrattu. Pada abad ketiga Hijriah terjadi perbaikan dan penyempurnaan Rasmul Utsmani dengan memberikan tanda-tanda dan rumus-rumus. Tanda wakaf lazim adalah mim, wakaf mamnu adalah la, wakaf jaiz adalah jim, wakaf jaiz tetapi wasalnya lebih utama shad dan lam, wakaf jaiz tetapi wakafnya lebih utama ditandai dengan qaf dan lam, wakaf muawwaqah yang bila telah wakaf pada suatu tempat maka tidak dibenarkan wakaf di tempat lain, diberi tanda titik 3. Selanjutnya pembuatan tanda juz dan hizbun dan penyempurnaan lainnya. Pada awalnya para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya memberi perbaikan-perbaikan itu, karena mereka berpedoman pada ucapan dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, bersihkanlah Al-Quran dan jangan dicampur adukan dengan apapun. Kemudian sebagian mereka membedakan antara pemberian titik dengan pemberian perpuluhan yang tidak dibolehkan. Namun pada akhirnya sampai pada hukum boleh dan bahkan anjuran. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin bahwa keduanya mengatakan tidak ada salahnya memberikan titik pada mushaf.
Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abdurrahman mengatakan, tidak mengapa memberi syakal pada mushaf. An-Nawawi mengatakan, pemberian titik dan pensyakalan mushaf itu dianjurkan atau mustahab karena dapat menjaga mushaf dari kesalahan dan penyimpangan. Upaya perbaikan yang dilakukan para ulama terdahulu memiliki nilai yang sangat positif. Tidak dapat dibayangkan bagaimana sulitnya belajar membaca Al-Quran bila tidak dilakukan, bila tidak diadakan perbaikan untuk mempermudah itu. Apabila perbaikan tidak dilakukan dan Rasmul Utsmani dibiarkan apa adanya, maka beban umat Islam, khususnya non-Arab, sangat berat. Bagaimana tidak? Sedangkan perbaikan-perbaikan yang memudahkan belajar membaca Al-Quran telah diupayakan dan masih banyak yang kesulitan mempelajarinya. Demikian pembahasan tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.